Pada video kali ini, pada mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Dan yang akan saya bahas ada 3, yaitu 8 prinsip pengembangan silabus, yang kedua perubahan RPP K13 dengan RPP format 1 lembar tahun 2020, yang ketiga hubungan peran silabus dalam pembuatan RPP. Saya akan langsung menjelaskan 8 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Prinsip yang kedua, relevan, yang maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip yang ketiga, sistematis, yaitu maksudnya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi-kompetensi. Prinsip yang keempat, koefisien. Koefisien maksudnya adanya hubungan yang konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip yang kelima, memadai, yang maksudnya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip yang keenam, aktual dan kontekstual. Maksudnya adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip yang ketujuh yaitu fleksibel. Fleksibel maksudnya keseluruhan komponen silabus dan mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan atau yang terakhir, prinsip menyeluruh, di mana maksudnya yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan dalam RPP K13 dan RPP format 1 tahun 2020. Dan saya akan menjelaskan yang dipersingkat dalam antara K13 dengan format 1 tahun 2020. Dan saya akan langsung menjelaskan terlebih dahulu dalam RPP K13, yaitu poin-poinnya ada 15, yang terdiri dari 1. Nama satuan pendidikan, 2. Identitas mata pelajaran, 3. Kelas atau semester, 4. Tahun pelajaran, 5. Materi pokok atau pelajaran, 6. Alokasi waktu, 7. Tujuan pembelajaran, 8. Kompetensi inti, 9. Kompetensi dasar, 10. Indikator, 11. Metode pembelajaran, 12. Media pembelajaran, 13. Sumber belajar, 14. Langkah-langkah pembelajaran, 15. Penilaian. Nah, pada format RPP 1 lembar pada tahun 2020 yang terdiri dari poin-poinnya, yang pertama nama satuan pendidikan, 2. Identitas mata pelajaran, 3. Kelas atau semester, 4. Alokasi waktu, 5. Tujuan pembelajaran, 6. Media pembelajaran,
7 sumber belajar, 8 langkah-langkah pembelajaran, 9 penilaian dan hasil belajar. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan peran silabus dalam pembuatan RPP. Perannya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.